Supaya Anda bisa sukses menjalankan bisnis di zaman sekarang sebagai seorang pengusaha, CEO, entrepreneur, tentunya Anda harus melakukan breakthrough di dalam bisnis Anda. Pertanyaan kepada Anda begini, seberapa Anda ingin menang di bisnis Anda? Seberapa Anda ingin sukses di bisnis Anda? Seberapa lapar? How hungry are you for success in your business? Ya, atau Anda sebagai pemilik bisnis hanya ingin menjalankan bisnis begitu-begitu aja. Yang penting jalan aja lah, ya udah, ya kita ikuti aja gimana perkembangannya. Kalau memang lagi susah ya sudah kita ikutin, ya. Atau ya pokoknya saya jalanin aja sesuai dengan air mengalir lah gitu, ngeflow aja. Apakah seperti itu? Atau Anda punya satu target, saya harus menang di dalam perkembangan bisnis saya. Saya harus bisa sukses, apapun itu saya harus capai target yang saya inginkan. Visi yang saya harus capai itu harus benar-benar terwujud, bukan cuma sekedar asal saya menjalankan bisnis. So, dalam video ini saya akan jelaskan ada 4 hal, ya, bagaimana Anda bisa menang atau bagaimana Anda bisa sukses mencapai mimpi Anda di bisnis Anda. Puji Tuhan, bersyukur saya diizinkan untuk bisa ketemu dengan para pengusaha-pengusaha yang struggle di bisnis, yang memang mereka punya satu hal-hal yang menjadi challenging di bisnis. Saya diizinkan Tuhan untuk ketemu dengan banyak pengusaha-pengusaha yang berbagai tipe karakter. Dan saya bersyukur saya bisa memberikan impact dan dampak kepada mereka. Sebagai seorang business coach, tentunya saya bukan hanya memberikan hanya strategi ataupun cara-cara praktis di lapangan dan sebagainya. Apa yang saya lihat menjadi dampak terbaik bagi klien-klien saya adalah karena saya bisa melihat sesuatu yang mungkin danger, sesuatu yang mungkin bahaya di depan, yang mereka tidak lihat, saya sudah kasih tahu. Pak, Bapak kalau lakukan seperti ini, kedepannya mungkin Bapak akan rugi. Pak, kalau Bapak terus-terusan iklan begini caranya, itu lama-lama budget marketing Bapak akan habis, dan Bapak tidak mendapatkan impact dari budget marketing yang Bapak alokasikan. Jadi zaman sekarang, bermain di online, dengan semua terbuka untuk iklan, ya bisa masang ads dan sebagainya, semua pebisnis bisa melakukan itu. Bahkan mereka tahu bagaimana cara targeting dengan lebih spesifik. Nah, kalau Anda juga melakukan strategi yang sama, ya, berapa banyak kompetitor yang juga melakukan hal yang sama, dan pastinya dampaknya kan akan mungkin sedikit kepada bisnis Anda. Ya mungkin ada beberapa yang bagus ya dengan target yang lebih detail, tapi sekarang semua bisa targeting seperti itu. Jadi kalau Anda juga masih melakukan seperti itu, ya, itu akan menjadi tantangan dan kedepannya akan semakin berat. Nah, itu salah satu contoh di mana saya melihat ada bahaya atau ada sesuatu threat, ancaman mungkin ke depan yang mungkin owner itu tidak lihat. Nah, itu salah satu yang saya juga melihat ada pebisnis-pebisnis yang sekarang merasa stuck. Aduh, saya mesti diapain bisnisnya? Saya mesti bagaimana? Apa yang saya harus kerjakan sekarang? Apa dulu yang mesti dilakukan sekarang? Apakah saya mesti bikin funnel dan sebagainya? Ya, itu banyak hal yang sering saya alami dan sering saya lihat pengusaha-pengusaha itu banyak sekali merasa kebingungan. Apa the first step-nya? Nah, kalau dari saya adalah pertama-tama Anda mesti memiliki 4 karakter ini. Ya, sebelum nanti melanjutkan ke strategi atau melangkah atau membuat keputusan yang besar, 4 ini yang harus Anda kuasai. Ya, kalau Anda ingin menang di dalam persaingan bisnis zaman sekarang dengan situasi yang berubah, teknologi berubah, kompetisi yang semakin gencar dan sebagainya, karakter perilaku customer yang juga bervariasi, itu kan, dan brand switching yang begitu cepat. Jadi kalau Anda ingin survive, bahkan ingin menang di dalam bisnis Anda, minimal Anda memiliki 4 karakter ini sebelum Anda melakukan langkah besar atau melakukan terobosan atau bahkan membuat sebuah keputusan besar. Yang pertama, Anda harus berani. Ya, berani artinya begini, kompetitor melakukan cara begini, kompetitor melakukan cara begitu, Anda harus berani mengcounter. Berani bukan artinya juga gencar-gencaran juga lawan-lawan dengan begitu, nggak begitu ya. Artinya kalau kompetitor Anda berani kasih budget iklan besar, oh Anda juga harus lebih besar lagi. Pokoknya kalau kompetitor saya berani budgetnya 1M, saya juga berarti harus 1M setengah. Kompetitor saya berani 2M, saya juga mesti 2M setengah. Ya nggak gitu. Bukan berani dengan cara ceroboh ataupun secara nafsu ya. Itu kan berarti kelihatan Anda itu sebetulnya artinya kompetitor sedang memancing emosi Anda, sedang memancing nafsu Anda gitu ya. Dan mereka seneng, ya sengaja Anda dipanas-panasin. Coba nih, kita coba pancing nih, kasih budget marketing 1M, pengen tahu Anda kan pasti panas nih. Wah, saya 2M. Wah, saya buka cabang di 3 cabang. Wah, saya pengen buka 5 cabang. Nah, sengaja kompetitor ingin memancing kemarahan Anda, ingin memancing supaya Anda jadi nafsu, jadi greedy, jadi tamak. Nah, dengan demikian budget Anda keluar terus kan, terus pemasukan kurang. Nah, kompetitor masuk, tek. Nah,
Jadi hati-hati ya. Berani, tapi juga kita harus berpikir, harus smart gitu ya. Kompetitor sengaja, mungkin ada beberapa kompetitor yang sengaja menjatuhkan kita. Ada sengaja yang mereka pakai strategi-strategi yang mungkin sengaja untuk membuat kita jadi terkecoh, atau mungkin kita jadi terdistract ke sana, bisa jadi seperti itu ya. Jadi sengaja membuat berita di marketing, sengaja membuat satu image tersendiri dan sebagainya untuk memancing emosi kita, untuk memancing kemarahan kita, untuk memancing supaya kita jadi panas. Hati-hati ya. Yang pertama, harus berani. Tapi berani artinya berani melangkah. Artinya berani itu tidak, aduh kompetitor punya budgetnya besar, berarti aku nggak punya budget besar, ya udahlah saya mundur aja. Bukan seperti itu. Jadi bukan mental yang menyerah. Saya berani untuk mengcounter. Oke, kalau kompetitor punya budget yang besar untuk marketing, coba saya bisa lakukan dengan budget saya bisa lakukan marketing yang seperti apa, yang berbeda. Tapi saya tidak nyerah. Saya ingin tetap mengcounter apa yang mereka lakukan. Mungkin mereka juga ada sisi lemahnya. Saya tembak di situ. Mungkin saya coba arahkan dari sisi yang lain. Kalau mereka jago di online, saya mulai di offline-nya saya gerilya. Ya bisa aja. Atau mereka jago nih untuk pasang branding di mana-mana karena mereka punya budget luar biasa besar. Ya Anda nggak usah kayak gitu. Ya mungkin Anda brandingnya secara gerilya, Anda mungkin secara online terus zoom terus satu grup terus Anda bisa eksis di beberapa komunitas dan sebagainya, yang dimana di situ Anda bisa eksis, bisa memberikan pelayanan yang baik, bisa jadi seperti itu. Jadi branding Anda dengan kompetitor Anda yang punya budget besar jelas berbeda. Tapi Anda berani untuk mengcounter dengan cara yang smart. Itu yang pertama. Jadi jangan menyerah. Ingat, yang Anda harus takutkan hanya Tuhan. Anda tidak perlu takut dengan kompetitor. Mau kompetitornya besar sekalipun sebesar dinosaurus, nggak perlu takut. Lawan aja secara smart. Anda andalkan Tuhan. Jadi yang perlu Anda takut hanya kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Itu satu. Berani untuk mengcounter dengan cara yang smart dan selalu andalkan Tuhan. Yang kedua, Anda jangan kalah dengan strategi-strategi kompetitor yang semakin gencar. Anda jangan kalah. Artinya oke, kalau mereka begitu, saya coba pikirkan cara lain. Seperti yang tadi saya bilang, Anda harus berani. Jadi jangan kalah. Jadi kalau mereka lebih kreatif, Anda lebih kreatif seperti apa? Oh, mereka kreatif nih, lucu nih, pakai program baru dan sebagainya. Coba Anda perhatikan. Anda lihat, oh mereka kreatif nih. Anda bisa kreatifnya di sisi mana lagi? Jadi kalau kompetitor Anda kreatif, kompetitor Anda gencar, kompetitor Anda agresif, Anda pikir Anda jangan kalah strateginya. Ya, jadi jangan sampai kalah strategi. Kita harus bisa memikirkan strategi yang lebih kreatif lagi. Ya, sekarang banyak orang yang menggunakan cara pakai konten, semuanya pakai konten, semuanya jualan di TikTok. Wah, mau produk apapun semua jualan di TikTok. Semuanya gencar. Dari kompetitor Anda mungkin dari pagi Senin sampai dengan hari Sabtu sampai Minggu mereka jualan di TikTok. Nah, terus Anda gimana? Ya gimana, ya udahlah, kita sih nungguin aja lah. Ya kalau misalnya ada rezeki syukur, nggak ada rezeki ya udah. Jangan kalah mental sebelum bertanding, jangan. Kalau kompetitor Anda pakai TikTok, Anda pakai IG Reels. Kalau kompetitor Anda pakai IG Reels dan pakai TikTok, Anda pakai IG Reels, pakai TikTok, terus pakai Instagram, lebih gencar lagi pakai story. Jadi kita harus bisa lebih kreatif lagi. Ya bukannya kita tamak, tapi intinya kita harus bisa menang. Ya menang bukan dengan cara emosi, sekali lagi bukan dengan cara ketamakan, dengan cara bodoh. Ya menang bukan caranya pakai otot, tapi pakai otak. Ya itu paling penting. Jangan melawan kompetitor dengan pakai otot, pakai nafsu, pakai marah-marah, pakai segala perang. Jangan. Pakai strategi, pakai otak. Itu yang harus dipikirkan. Ya gimana caranya? Ya kita coba kreatif, coba pikirkan, brainstorm dengan tim, apa kira-kira cara yang lebih bisa mungkin kreatif dan berbeda dan unik dan sebagainya. Ya kan, Anda gabung, Anda kolaborasi dengan tim Anda atau kolaborasi dengan pebisnis-pebisnis lain yang tidak berkompetisi dengan Anda, tetapi punya bisnis yang berbeda sehingga bisa kolaborasi. Kalau kompetitor Anda sendirian, Anda berkolaborasi berempat, kan Anda pasti lebih menang karena otak 4 orang dibandingkan otak sendiri kan biasanya 4 orang lebih menang. Nah, itu yang kita harus pikirkan, bagaimana supaya saya tidak kalah, ya, mentalnya tidak ciut sebelum bertanding, saya tetap bisa berani, saya tetap tidak kalah, dan saya tetap kreatif, dan saya tetap positif. Nah, itu yang harus dilakukan, ya. Jadi bukan caranya menusuk dari belakang, ya. Wah, ini kompetitor begini, saya coba mungkin ya kita pakai strategi lah, pola divide, impera dan sebagainya supaya kita ya bikin isu-isu kurang baik dan sebagainya. Hati-hati, jangan sampai licik ya. Memang saya tahu bisnis itu ya lah ya, sometimes ada sedikit mafia dan sebagainya, ada licik-licik pasti ada. Tapi hati-hati, kalau Anda mulai licik,
nanti juga Anda akan dilicikin orang lain. Kalau Anda mulai backstabbing atau mulai masuk dari belakang, Anda juga akan ditusuk dari belakang. Hati-hati. Jadi kita mau menang, tapi dengan cara yang smart, dengan cara yang kreatif, dengan cara yang benar. Bukan pakai otot, tetapi pakai otak. Bukan pakai nafsu, tetapi pakai kepintaran Anda dan pakai pelayanan Anda yang lebih sincere. Saya adalah seorang pebisnis yang lebih dari pemenang. Bukan saja Anda seorang pemenang, tapi Anda adalah lebih dari seorang pemenang. Jadi gini, bedanya pemenang dengan lebih dari pemenang apa? Pemenang itu selalu mau menang. Ya pokoknya gimana pun, pokoknya saya menang deh. Saya bayar orang, saya bayar ini, bayar itu, pokoknya saya harus menang. Dengan segala macam cara, mau itu halal, nggak halal, saya pakai aja. Yang penting saya menang. Itu pemenang, maunya menang terus. Kalau lebih dari pemenang, kadang-kadang mungkin saya mesti ngalah. Kadang-kadang mungkin saya mesti toleransi. Kadang-kadang mungkin saya ada ruginya. Tapi ujung-ujungnya, sampai akhir tahun saya untung. Mungkin saya rugi. Ada beberapa proyek-proyek, mungkin saya, ya udahlah, kemakan, atau mungkin saya ketipu, ya sudah. Tapi saya belajar. Tapi next time saya tidak ketipu lagi. Dan bahkan di situ saya belajar banget, sehingga saya bisa untung lebih gede. Dengan cara yang benar. Ya, jadi lebih dari pemenang, kemungkinan besar mungkin kita ngalah dulu lah. Ya udah, customer komplain, ya udah kita ngalah, ya Pak, mohon maaf Pak, kita salah, tapi kita pelajari dari sini dan kita kasih kompensasi supaya customer kita lebih puas. Kita kalah. Sebenarnya bukan kalah, kita sebetulnya belajar. Oh iya, ini adalah sebuah pembelajaran, bukan kalah. Jadi lebih dari pemenang artinya saya siap belajar, saya siap mengerti bahwa situasi ini kadang-kadang tidak sesuai dengan kemampuan, tidak sesuai dengan harapan, tapi di sini saya belajar. COVID misalnya, wah kita kena semua nih, wah omset turun, customer tinggal 50%, saya belajar, tapi saya tidak kalah. Saya tetap lebih dari pemenang. Mungkin di situ saya akan belajar lebih kreatif, bagaimana saya men-shifting bisnis saya pivot, dan sebagainya, sehingga ujung-ujung tahun itu saya bisa menang. Itu yang ketiga. Dan yang paling penting, yang keempat, ini yang paling penting menurut saya. Selalu kita andalkan Tuhan. Jadi maksud saya adalah seberapapun rumit pikiran kita, seberapapun kita stres, seberapapun kita punya banyak challenge di dalam bisnis, tim, belum marketing, belum keuangan dan sebagainya. Ingat, kita masih punya Tuhan. Yang dimana kita bisa berserah. Ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Nah, keempat ini adalah hal penting yang harus Anda kuasai kalau Anda mau menang di dalam bisnis Anda. Bukan hanya dalam bisnis, dalam kehidupan, dalam relationship, dalam apapun di dalam hidup Anda. Kalau Anda mau menang, Anda harus empat itu yang kuasai. Pertama, berani. Ya, kedua, jangan menyerah. Ketiga, kita harus pakai strategi, jangan pakai otot, tapi pakai otak. Keempat, andalkan Tuhan. Nah, semoga apa yang bisa saya bagikan bisa membantu Anda, memperkuat Anda, dan semakin Anda bukan hanya pemenang, tapi lebih dari pemenang. Saya Hendra Hilman, sukses selalu dan salam pengusaha.